Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, awalan uhanni'ukum li talaba fasl ats-tsalits li raf'i darajatikum min fasl ats-tsani ila fasl ats-tsalits. Atamanna lakum ijtihad fi ta'limikum min ba'id. Insyaallah al-yawm sanabda درسنا الجديد، يعني في عام دراسي الجديد، عام 2020 و 2021. ودرسنا اليوم في مادة نحو والصرف من كتاب يومو الذي كتبه شيخنا الفاضل الأستاذ معمر كدفي. عسى الله أن ينفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله قبل أن أشرح لكم الدرس أريد an ashrahu lakum anil qanun ya fi ta'limina min ba'id. Insyaallah satakallam bil lughah al-Indonesia. Untuk peraturan pada pelajaran jarak jauh ialah insyaallah nanti pada setiap kali selesai ya daripada materi kita di kitab Nahwu Shorof ini, yaitu Yumu, nanti akan saya berikan tugas ya, mungkin nanti di pertengahan video ataupun di akhir video. Wa darsuna al-yawm min babil awal taqsim al-kalimah ya fil lughah al-arabiyyah. Ini bab 1, kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab sendiri ya, kata ataupun kalimah ya, kata itu bahasa Indonesianya, tapi kalau bahasa Arabnya kalimah itu dibagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan harf. Dalam bahasa Arab kalimat sepada dengan kata ya, dalam bahasa Indonesia maksudnya sama maknanya. Hanya saja dalam pembagiannya kata dalam bahasa Arab hanya dibagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Sedangkan dalam bahasa Indonesia jenis kata terbagi sekitar 8 macam, yaitu kata benda, ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata keterangan, kata depan, kata seru, kata sambung, dan kata ganti. Dengan demikian, jenis kata dalam bahasa Indonesia terkadang menjadi kendala tersendiri bagi orang Indonesia yang baru mempelajari bahasa Arab karena ketidaksepadanan pembagian jenis kata tersebut. Akan tetapi secara logika, sedikitnya jumlah kata dalam bahasa Arab seharusnya menjadi nilai plus bagi mereka yang baru mempelajari bahasa Arab. Ya maksudnya kalau misalkan ketika dalam bahasa Indonesia kita tahu 8 pembagian kata, seharusnya ketika belajar bahasa Arab yang hanya 3 pembagian kata, kita akan lebih mudah dalam memahaminya. Dalam teori penerjemahan bahasa dikatakan bahwa setiap bahasa memiliki keunikan sendiri dan tidak sama dengan bahasa lainnya jika dibandingkan. Maka pada dasarnya terjemahan dari suatu bahasa itu tidak sama kedudukannya dengan bahasa aslinya. Ya maksudnya kalau misalkan dalam bahasa Arab sendiri ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu namanya tarjamatun bil makna. Jadi dengan makna yang terkandung dalam kata tersebut, bukan merupakan terjemahan sesungguhnya. Memang ada beberapa kata yang sepadan terjemahannya dengan bahasa Indonesia itu sendiri, tapi banyak daripada kata bahasa Arab itu ya diterjemahkannya dengan maknanya.
Akan tetapi bagi pemula, terjemahan sangat penting fungsinya, maka di sini penulis memberi sebagian padan bahasa Arab baik ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tidak lain untuk memudahkan pembaca. Ya, jadi musannif di sini ingin menjelaskan kepada para pembaca buku ini bahwasanya keterangan dalam bahasa Indonesia ini akan lebih mudah dipahami ketimbang semuanya menggunakan keterangan bahasa Arab. Kata isim sendiri adalah kata yang digunakan untuk menamai benda, baik yang konkret ataupun yang abstrak. Ya, jadi yang konkret itu maksudnya yang nyata, yang abstrak maksudnya yang tidak, kadang tuh tidak bisa disentuh. Ya, itu juga dinamakan isim. Ia punya beberapa ciri, yaitu dimasuki tanwin. Nah, perlu diingat untuk anak-anak sekalian, santri-santri sekalian, bahwasanya ciri-ciri dari isim ini di dalam bahasa Arab itu sudah baku. Jadi ketika ada ciri-ciri ini sudah dipastikan itu isim. Ya, diperhatikan baik-baik. Ia mempunyai beberapa ciri. Isim mempunyai beberapa ciri, yaitu pertama dimasuki tanwin. Ya, bisa kemasukan tanwin. Dicontohkan di sini Muhammadun Rasulullah. Ingat, tanwin sendiri kan berarti dia nakirah ya. Muhammadun Rasulullah. Semua kata dalam bahasa Arab yang bisa dimasuki tanwin, maka sudah dipastikan dia adalah isim. Kemudian dimasuki al, ya. Di sini contohnya alhamdulillah. Macam-macam al ada banyak ya. Di sini yang dicontohkan oleh musannif adalah alnya ma'rifah lil istighraq, ya, untuk bermakna istighraq itu keseluruhan makna hanya difokuskan pada kata ini. Contohnya alhamdulillah berarti maknanya seluruh puji hanya bagi Allah. Kemudian ciri yang berikutnya adalah huruf jar, kemasukan huruf jar, bisa dimasuki huruf jar. Maka sudah bisa dipastikan setiap kata dalam bahasa Arab ketika dia kemasukan huruf jar, maka dipastikan itu adalah isim. Contohnya tawakkalu 'ala Allah, ya. Tawakkalu 'ala Allah. Huruf jar di sini adalah 'ala Allah ya, kali pada kata 'ala Allah, 'alanya ya, huruf jar. Kemudian berikutnya huruf qasam. Ketika kata dalam bahasa Arab dimasuki huruf qasam, yaitu ada waw, ada ta, ada ba, maka sudah bisa dipastikan itu adalah merupakan kata isim ya dalam bahasa Arab. Contohnya wal asri, ya, di sini wawnya waw lil qasam. Ya. Ini contohnya waw lil qasam, wal asri demi masa ya, demi waktu. Maka setiap kata dalam bahasa Arab yang memasukkan waw qasam bisa dipastikan dia adalah sebuah isim ya. Kemudian berikutnya idhofah, bisa disusun frase. Kalau dalam sini frase yaitu idhofah, dua kata yang dijadikan satu ya. Contohnya naumu shaimin ibadatun, ya, tidurnya seorang yang berpuasa adalah ibadah. Jadi ketika idhofah itu pasti di dalamnya menyimpan huruf jar, nanti ya ada pembahasan idhofah khusus. Dan ya nida, ya untuk berfungsi sebagai memanggil ya, untuk memanggil seorang, ya nida. Contohnya ya Rabbana ighfir lana ma madha. Nah, ini dia-nya ini ya, itu adalah ya nida. Maka sudah dipastikan setiap kata dalam bahasa Arab yang memasukkan ya nida ialah adalah isim. Untuk latihannya nanti teks ya, cara untuk mengisi latihan ini ialah kalian tidak perlu menuliskan di dalam buku tulis, akan tetapi langsung kalian jelaskan ya, membuat video durasi antara 1 menit ya, paling minimal 1 menit. Adapun maksimalnya tidak dibatasi ya, sampai selesainya kalian mengerjakan tugas ya. Caranya seperti apa?
Ya, ketika kalian menyebutkan membaca misalnya nomor 1, sebutkan yang mana di sini yang merupakan isim, ya, kata isim dalam bahasa Arab. Saya akan beri contoh satu ya, di nomor 1 aja. Misalnya di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azimin. Maka di sini nanti akan kalian bikin video, kemudian jelaskan mana isim, ya, mana kata isim dan apa ciri-ciri yang terdapat dalam isim tersebut. Misalnya di sini nomor 1 yang kalimat isimnya ialah, saya akan menyebutkan satu aja ya. Contohnya Al-Qur'anu, ya. Maka sudah dipastikan di sini kata Qur'anu kemasukan alif lam. Ya, maka di Al-Qur'an di sini adalah kata isim dalam bahasa Arab. Ya, nanti contoh berikutnya kalian sebutkan nih di sini di soal nomor 1 ada beberapa contoh kata isim. Jadi saya cuma menyebutkan yang Al-Qur'an saja, nanti kalian bikin video sebutkan. Baca dulu teksnya, wa qalu law nuzila hadzal qur'an wa ala rajulin minal qaryataini 'azimin. Ya, pada contoh nomor 1 ini adapun kalimat isim yang dimaksud ialah kata Al-Qur'anu. Ini misal aja ya, Al-Qur'anu. Kenapa kok Al-Qur'anu isim? Karena bisa dimasuki alif lam. Jadi teruskan ya, bikin videonya, teruskan sampai selesai 8 soal ya. Durasinya minimal 1 menit, maksimal sampai selesai ya. Mau 3 menit, 5 menit, 10 menit, nanti tergantung kalian ya menjawabnya. Kemudian kirimkan ke WhatsApp pribadi saya, ataupun kalau misalkan filenya terlalu besar, kirimkan melalui via Telegram ya. Pembahasan berikutnya dari segi bentuk dan fungsi. Jadi ada yang namanya isim itu bermacam-macam bentuknya ya, perubahan kata. Yang mana ini dipelajari dalam ilmu sharaf, sebutnya ilmu sharaf, yaitu ilmu yang mempelajari perubahan kata. Sebentar. Ya. Di sini kita akan juga mempelajari ilmu sharaf, yaitu dalam kitab ya, ini ya kitabnya kalian sudah punya masing-masing, yaitu kitab Amsilah Tasrifiyah. Ya. Ini juga penting karena nanti saya akan kasih tugas kalian menghafalkan Amsilatul Tasrifiyah ini. Dan juga nanti di situ ada namanya al-i'rab ya, buku-buku i'rab itu. Nanti akan saya kasih tugas dari kitab ini. Adapun tugasnya ya, dimulai dari selesainya video ini, kemudian paling terakhir jam 12 malam saya tunggu bikin videonya. Ini di sini ada beberapa tugas, jadi dimohon untuk membuat videonya langsung digabung ya di beberapa tugas ini ya, di beberapa latihan ini. Ya, buku yang berikutnya Amsilatul I'rab ya. Nanti kalian ini hafalkan ya, direkam, terus hafalan kalian itu direkamnya. Amsilatul I'rab ini juga nanti akan saya jadikan tugas, dan juga Amsilah Tasrifiyah ya. Amsilatul I'rab dan Amsilah Tasrifiyah. Dari segi bentuk dan fungsi ya, isim masdar, kata benda dasar, maksudnya dalam ilmu sharaf ya, yang mana ilmu sharaf ini merupakan ilmu untuk mengetahui ya perubahan kata, perubahan bentuk kata. Di sini ada yang namanya bentuk kata dasar ya, walaupun di dalam ulama sharaf sendiri ada berbeda pendapat yang mana merupakan asal daripada suatu kata dalam bahasa Arab ya. Menurut ulama Basrah, asal kata daripada bahasa Arab ialah masdar. Tapi kalau menurut ulama Kufah, asal daripada kata di dalam bahasa Arab adalah fi'il madhi, karena dia di urutan pertama di dalam tasrifan ya.
Makanya menurut ulama Kufah ya awal kata daripada bahasa Arab adalah fi'il madhi. Ya itu hanya perbedaan para ulama, tapi intinya bahwasanya dalam ilmu sharaf itu mempelajari perubahan kata. Dan di sini kita akan membahas isim masdar atau yang disebut kata benda dasar. Isim masdar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada isim masdar mim dan isim masdar ghairu mim, ya. Masdar mim dan masdar ghairu mim. Adapun yang pertama kali yang dibahas, karena ini merupakan juga sesuai dengan urutan dalam tasrif, maka yang pertama dibahas ialah isim masdar ghairu mim. Apa itu isim masdar ghairu mim? Isim masdar ghairu mim merupakan bentuk dasar dari kata benda yang tidak mendapat awalan mim, seperti kitabun dan ilmun. Jadi dalam tasrif itu ada namanya masdar ghairu mim, namanya juga ghairu mim tanpa mim. Maka masdar ini atau kata benda dasar ini tidak memakai mim di depannya. Ya, adapun masdar ini juga terbagi menjadi dua lagi, ya. Pertama yaitu masdar ghairu mim yang beraturan, atau beraturan itu yang dimaksud ialah mengikuti wazan asal daripada masdar ghairu mim yang terdapat di dalam tasrif sorfiyah, ya. Yaitu yang dimana biasanya disebut kiasi. Kiasi itu mengkiaskan, ya, mengembalikan kata tersebut kepada kata awal daripada wazan yang terdapat di dalam tasrifan, seperti itu. Nah, maka yang A, beraturan yang umum atau kiasi, merupakan bentuk dasar kata benda yang bertempat nomor 3, ya, pada posisi tasrif yang mengikuti pola bentuk dari kata tertentu. Jadi tasrif itu susunannya fa'ala fi'il madhi yaf'alu fi'il mudhari fa'lan masdar ghairu mim. Ya, ingat yang ketiga, fa'lan masdar ghairu mim. Adapun masdar ghairu mim ini nanti mengikuti perubahan atau mengikuti wazan, ada wazan sulasi mujarrad, ada wazan sulasi mazid, ada wazan rubai, ada rubai mulhaq, ada rubai mazid, ada khumasi dan ada sudasi. Nanti masdar juga mengikuti perubahan kata sesuai dengan wazan yang ada, ya. Tapi ingat, posisi daripada masdar ghairu mim sendiri adalah di posisi ketiga dari tasrifan itu sendiri. Masdar ghairu mim merupakan bentuk kata yang nomor 3, ya. Contohnya di sini masdar fi'il sulasi mujarrad yang mengikuti daripada wazan fi'il sulasi mujarrad. Maka apa saja ya masdar ghairu mimnya? Yaitu pertama fa'lan, ya, fa'lan. Contohnya nasara yansuru, nasran, artinya menolong. Kemudian ada juga daripada wazan fi'il sulasi mujarrad, ada juga namanya masdar ghairu mim yang berupa wazan fa'alan. Jadi bukan fa'alan tapi fa'alan yang kedua, ya. Contohnya fariha yafrahu farahan. Kemudian yang ketiga masih termasuk dalam fi'il sulasi, ya, sulasi mujarrad, fu'ulan, ya. Contohnya qa'ada yaqudu qu'udan. Kemudian berikutnya fi'alan. Contohnya aba ya'ba ibaan, ya. Artinya abai. Kemudian fa'alan. Contohnya lama'a yalma'u lama'anan. Artinya bersinar. Ya, di sini lama'a bukan bersinar tapi artinya adalah taqallub, ya, maksudnya tidak tetap. Kemudian mengikuti wazan fu'alan, contohnya zakama yazkumu zukaman, atau yang mempunyai makna penyakit, ya. Penyakit sini zukam, ya, penyakit yang seperti kalian tahu yaitu bersin. Kemudian mengikuti wazan juga fu'alan
azza ya'uzzu uzazan atau yang bermakna suara. Kemudian berikutnya masdar yang mengikuti wazan fa'ilan, contohnya rasama yarsumu rasiman, atau yang mempunyai makna perjalanan atau sair ya, sairun, perjalanan. Kemudian fa'ilan ya, na'aba yan'abu na'iban, dan yang bermakna suara bisa juga ikut. Fa'ulatan, contohnya sa'uba yas'ubu su'ubatan atau su'abatan, dakhuma yadkhumu dakhamatan, januba yajnubu janabatan, syaju'a yasju'u syaja'atan, januba jabuna yajbunu jabanatan, wajuha yujahu wajahatan, najusa yanjusu najasatan. Fi'il 3 huruf yang tidak butuh objek, yang ikut bentuk fa'ula atau fu'ulatan atau fa'alatan ya, fu'ulatun atau fa'alatun di sini ya. Kemudian masdar marrah ya, masdar marrah fi'il sulasi, contohnya fa'latan ya, jala saya jelisu jalsatan, atau juga di sini ada masdar hay'ah. Tadi kan masdar marrah yang bermakna sekali, di sini jala saya jelisu jalsatan, maksudnya sekali dudukan. Kemudian masdar hay'ah fi'il sulasi yaitu jilsatan, fi'lat mengikuti wazan fi'latan ya, maksudnya masdar hay'ah di sini cara duduknya jilsah ya. Kemudian yang berikutnya adalah fi'il ghairu sulasi, kata kerja yang lebih dari 3 huruf ya. Di sini fi'il 4 huruf yang mengikuti wazan fa'ala dan bersih dari huruf illat ya, yang pertama nih. Contohnya masdarnya ialah fa'lalatan atau fi'lalan ya, dari contoh dari wazan tersebut jalbaba yujalbibu jalbabatan atau jilbaban, ya haraja bahraja bahjara yubahjiru bahjaratan ya. Adapun lagi tasrifan ini, cara kita bisa mengetahuinya yaitu dengan menghafalkannya ya. Kemudian contoh berikutnya if'alan atau ifalatan atau ifalan ya. Dan contoh wazannya akrama yukrimu ikraman, amadda yamiddu imdadan, au ada yu'idu i'adan, a'ta yu'ti i'ta'an, ajaba yujibu ijabatan atau ijaban. Kemudian mafa'alatan atau fi'alan atau fi'alan, contohnya qad qatala yuqatilu muqatalatan aw qitalan aw qitalan ya. Bayana yubayinu mubayanatan biyanan biyanan, ata yu'ati mu'atatan ita'an aw ita'an ya. Akhadha yu'akhidhu mu'akhadatan aw ikhadan aw ikhadan. Kemudian yang mengikuti masdar tafa'ulan aw tafa'ilan, contoh wazannya taba'ada yataba'adu taba'udan, tamasa yatamasa tamasan, talaqa yatalaqa talaqiyan, ta'anafa yata'anafu ta'anufan. Jadi insyaallah contoh semua masdar ya ghairu mim yang terdapat baik itu dalam fi'il sulasi mujarrad ataupun fi'il sulasi mazid ataupun fi'il rubai atau rubai mazid, khumasi atau sudasi, nanti insyaallah akan kita lebih berdalam dalam amsilatut tasrifiyah, yang mana melalui hafalan, tugas hafalan kalian melalui video nanti ya. Langsung ibaratnya kita hanya membacakan, nanti keterangan berikutnya itu ketika kalian menghafalkan ya. Jadi masdar ini semua kita bisa ketahui dengan cara menghafalkan semua wazannya.
Kemudian masdar ifti'alan atau itti'alan, contoh wazannya istama istima'an ya, ittasala yattasilu ittisalan ya. Kemudian berikutnya istif'alan atau istifalatan, contoh wazannya istanzala yastanzilu ya, istayqada yastayqidu istiqadan. Kemudian contoh berikutnya masdar mengikuti wazan if'ilalan, contoh daripada wazan tersebut ihmarra yahmarru ihmiraran ya, artinya sangat merah ya. Kemudian berikutnya infialan, contoh wazannya intalaqa intalaqa intilaqan ya. Kemudian wazan masdar yang mengikuti wazan tafa'lulan, contoh wazannya talam lama ya talam lamu talam luman. Contoh wazan berikutnya if'ilalan, yaitu ihmarra yahmarru ihmiraran. Jadi semua ini ya berbagai banyak bentuk daripada wazan ya, dalam perubahan wazan untuk masdar. Cara kita untuk mengetahuinya ya hanya satu cara, itu dengan cara menghafalkan ya. Nanti kita akan bagi untuk tugasnya per hari berapa wazan yang harus dihafalkan ya, dari mulai sulasi mujarrad sampai nanti sudasi ya. Kemudian tips kunci untuk mengetahui asal huruf illah yang memasuki fiil, yaitu huruf illahnya adalah wawu, alif dan ya, cukup dengan bentuk isim masdar ghairu mim. Kita kembalikan dengan isim masdar ghairu mim. Jadi asal katanya itu sebenarnya seperti apa sih ya, maka kita langsung melihat dalam tasrifan, yaitu susunan yang ketiga, yaitu masdar ghairu mim. Contohnya qala, di situ qala yaqulu qaulan ya. Maka sudah bisa dipastikan bahwasanya asal kata daripada qala yaitu qawala ya. Karena dalam tasrifan yang ketiganya atau tasrifan masdar, di situ ada huruf waw, qaulan. Berarti alif pada fi'il madhi tersebut asalnya adalah waw ya. Bahkan terkadang huruf tasdid atau mudha'afun bisa diketahui melalui isim masdar ghairu mim, seperti amadda mempunyai isim masdar ghairu mim imdadan ya. Kemudian beraturan yang langka yaitu sama'i ya. Adapun masdar sama'i tersebut adalah fi'alatun, contohnya fi'alatan, contohnya aidatan ya. Contoh lagi miqatan. Kemudian fu'lan, contohnya yusran atau nuran. Kemudian fi'alatan, contohnya sirayatan atau wiqayatan. Fa'alatan, contohnya fai'atan atau nash'atan. Fu'adatan, contohnya ru'yatan atau quwwatan. Fi'lan, contohnya ilman atau isman ya. Fi'alan, contohnya ridha ya, atau kitaban. Kemudian fa'alatan, contohnya bara'atan. Fu'lan, contohnya husnan. Fa'alan, contohnya waqaran. Fu'lanan, contohnya husbanan. Fu'ullatan, contohnya suruwatan. Jadi semua yang namanya masdar atau misalkan yang sama'i atau yang kita dengarkan dari orang Arab ya, maka salah satunya kita bisa tahu itu sama'i atau qiyasi dengan cara banyak menghafalkan daripada amsilatu at-tasrifiyah. Nanti kita akan tahu yang mana yang sama'i, yang mana qiyasi. Kemudian tips kunci isim bertanwin yang bertemu al, maka tanwin menjadi hilang, seperti hudan menjadi al-huda ya. Karena untuk ciri-ciri isim hanya boleh salah satu terdapat pada kata isim tersebut. Jadi ya, hudan jadi al-huda, berarti tanwinnya harus hilang. Begitu pula dengan susunan idhofah, maka tanwin juga hilang. Contohnya hudan, ketika disusun idhofah maka tanwinnya dihilangkan menjadi hudallahi ya. Kemudian C, konjungtif atau bisa ditasrif atau mustaq, kedua bentuk masdar di atas masuk dalam kategori ini ya. Jadi yang mustaq itu bisa ditasrif, maka bentuk masdar yang tadi kita sebutkan termasuk dalam isim mustaq ya. Kemudian tidak beraturan atau tidak bisa ditasrif ya, merupakan bentuk kata benda dasar yang tidak ada bentuk perubahannya atau disebut derivasi atau tasrif ya. Tidak ada perubahannya dalam tasrif ya, maksudnya seperti qalamun jasadun lailun. Maka yang tidak bisa ada perubahan tasrifnya disebut jamid, yang bisa ada tasrifnya disebut mustaq ya. Kemudian bagian kedua adalah isim
masdar mim ya. Masdar mim kata benda dasar penekanan makna lebih. Merupakan bentuk kata benda dasar selain isim masdar ghairu mim yang merupakan imbuhan mim di huruf yang paling awal dengan fungsi memberikan makna penekanan lebih daripada isim masdar ghairu mim. Contohnya ya, contoh masdar mim itu susunan keempat ya di dalam amsilatut tasrifiyah. Bentuk masdar mim maf'alan ya, seluruh fi'il sulasi mujarrad. Kemudian bentuk masdar mim maf'alan mengikuti bentuk fi'il madhi seluruh fi'il sulasi mujarrad. Kemudian mufa'lalan fi'il rubai mujarrad yang mengikuti wazan fa'lala, dan mufa'alan mengikuti wazan fa'ala. Muf'alan mengikuti wazan af'ala. Mutafa'alan mengikuti wazan mutafa'ala. Mutafa'alan mengikuti wazan tafa'ala. Mufta'alan mengikuti wazan ifta'ala. Munfa'alan mengikuti wazan infa'ala. Mustaf'alan mengikuti wazan istaf'ala. Muf'alan mengikuti wazan if'ala. Nanti juga akan kita jadikan tugas, yaitu menghafal dalam kitab tasrif ya. Tips kunci untuk mengetahui perbedaan isim masdar mim ya, sulasi mazid dengan isim fa'il, isim maf'ul dan isim zaman dan makan, maka harus ditakwil atau dikira-kira ya sebagai berikut. Isim masdar mim ditawil masdar ghairu mim. Ya. Seperti dalam artian di sini ketika kita ingin tahu makna dari makna sesungguhnya dari kata tersebut, maka harus ditakwil. Jadi misalnya masdar ghairu mim maka masdar mim maka ditakwil jadi masdar ghairu mim. Contohnya wa qala arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Maka di sini majroha wa mursaha ditakwilkan menjadi jiryanaha wa irsaaha, yaitu tempat berlayar dan tempat dia berlabuh. Kalau majroha kan tempat dilayarkan dan tempat dilabuhkan ya. Dan maksudnya apa ya? Kalau kita ingin tahu maksudnya, maka kita harus mentakwilkan ke masdar ghairu mim. Maka asal katanya jiryanaha wa irsaaha. Untuk yang kedua, untuk isim fa'il ya, sulasi mazid ditakwil dengan isim mausul yang berupa ma, man atau alladhi, dan seterusnya yang diikuti fi'il mabni ma'lum atau kata kerja aktif. Contohnya la'anallahu akilar riba la'anallahu akilar riba wa mukilahu ya. Untuk mengetahui makna asalnya maka harus ya isim fa'il ini harus ditakwil dengan menggunakan isim mausul, maka menjadi la'anallahu akilar riba wa man wakalahu. Jadi mukilahu itu maksudnya waman wa wakalahu ya, yang diikuti dengan fi'il maklum ya, fi'il mabni maklum atau kata kerja aktif. Man wakalahu itu adalah fi'il mabni maklum. Yang ketiga, sedangkan untuk isim maf'ul harus ditakwil dengan ma atau man yang diikuti fi'il mabni majhul atau kata kerja pasif yang sesuai. Seperti contohnya huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat menjadi huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatul lati uhkimat ya. Jadi yang di sini yang menjadi pembahasan yang tadi allati uhkimat, yang muhkamatun menjadi allati uhkimat. Sedangkan isim zaman makan bisa ditakwil dengan lafaz zaman atau makan yang sesuai. Contohnya wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan, maka yang maksud munzalan mubarakan di sini adalah wa qur rabbi anzilni makanan nuzul makanal barakah ya. Kemudian latihan 2 ini nanti kalian kerjakan di bentuk video ya. Adapun untuk nanti tasrifan insyaallah tugas berikutnya, hari berikutnya insyaallah. Sekarang latihan kedua, kalian bikin videonya ya dari nomor 1 sampai nomor sini nih, dari halaman 9 sampai halaman 10, nomor 1 sampai nomor 16, kemudian nomor 1 sampai nomor 7 ya. Disesuaikan masdarnya. Contoh yang pertama di sini misalkan darosa. Apa dia ini bentuk masdar mim dan masdar ghairu mimnya? Ya darsan dan madrasan. Berikutnya terus sampai nomor 16, dan kemudian berikut tugas yang lainnya, tentukan isi masdar dari bacaan berikut dengan memberi garis bawah dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini kalau bikin video berarti sebutkan saja mana masdarnya, baik itu masdar mim atau masdar ghairu mim, baik itu yang qiyasi ataupun yang samai. Jadi nanti kalian cari ya di dalam buku Amsyalat Tasrifiyah ada ya. Insyaallah
naktafi bihadzal qadar wa naqra kafaratul majlis ya. Wa qabla naqra sanashrah, kalau di logo Indonesia videonya itu ya tugas ingat dibikin minimal 1 menit, adapun durasi paling lamanya terserah kalian sampai selesai tugas tersebut ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.